Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Katakan saja, tidak perlu merasa canggung padaku, ucap Dimas. Dia harus bicara untuk melepas kecanggungannya sendiri. Dimas juga menunjukkan senyumnya yang hambar. Rasanya cukup sesak ketika dia berada di antara Lili dan Anjas karena Dimas merasa seperti orang lain. Padahal bagaimanapun juga dia adalah ayah kandung anak yang dikandung oleh Lili. Dimas seperti ingin berteriak, mengatakan pada Lili dan Anjas bahwa dia di sini. Dan mendengar ucapan Dimas tersebut, Lili langsung menunduk. Dia merasa baru saja mendapatkan teguran, sontak merasa bersalah. Anjas adalah yang paling bingung dalam keadaan ini. Astaga, batin pria itu. Lili benar-benar menakjubkan sampai membuatnya tak bisa berkata-kata melihat sikap sang istri. Lili hanya butuh waktu 1 detik untuk berubah suasana hatinya. Aku panggil pelayan dulu, nanti kamu yang pesan makanan untuk kita semua ya, tanya Anjas lembut, dan Lili mengangguk. Melihat pemandangan itu, Dimas kembali membuang nafasnya lega, mulai berpikir bahwa dia harus banyak belajar untuk bisa mengerti tentang Lili, karena sepertinya dia tidak tahu apa-apa dan Anjas mengetahui semuanya. Anjas kemudian menekan tombol di bawah meja, tombol yang digunakan untuk memanggil pelayan datang ke ruang VIP tersebut. Lili memesan makanan seafood dengan porsi besar dan saus yang pedas. Lili juga mengatakan tidak mau makan nasi, hanya seafood itu saja. Jangan terlalu pedas, Li, nanti perutmu sakit, ucap Dimas keceplosan, tanpa sadar memberi perhatian pada istri orang. Dia dan Anjas sontak saling pandang, padahal Anjas baru saja hendak mengucapkan kalimat itu, tapi sudah keduluan Dimas. Sadar salah, Dimas hanya mampu menelan ludah. Dan Anjas coba berpikir positif bahwa Dimas sedang mencemaskan sang anak. Tapi aku maunya makan pedas, jawab Lili dengan suara yang lirih. Ya sudah, tidak apa-apa, balas Anjas pula. Dia juga langsung memerintahkan sang pelayan untuk menyiapkan makanan pesanan sang istri. Tak sampai 15 menit menunggu, makanan itu telah tiba. Berbagai jenis seafood dengan saus pedas seperti tumpah di atas meja makan. Warna yang merah membuat air liur Lili diproduksi lebih banyak daripada biasanya. Lili sudah tidak sabar ingin memakan semua seafood itu. Pakai sarung tanganmu dulu sayang, ucap Anjas mengingatkan. Lili mengangguk-angguk patuh. Setelah memakai sarung tangan plastik itu, mereka bertiga pun mulai menyantap hidangan yang tersaji. Lili dan Anjas memang suka makanan pedas. Mereka sering membeli makanan di street food zaman sekolah dan kuliah dulu, tapi tidak dengan Dimas. Dia tidak bisa memakan makanan dengan banyak cabai seperti itu. Dimas pasti akan mengalami sakit perut setelahnya. Kenapa diam? Kamu tidak mau makan? Tanya Lili pada Dimas karena canggung dan bingung mau panggil apa. Akhirnya Lili menggunakan kata kamu. Jika memanggil Dimas saja rasanya sungguh tak sopan mengingat jarak umur yang cukup banyak di antara mereka. Mau panggil Mas seperti Anjas tapi Lili masih tak nyaman. Tidak, ini aku makan, jawab Dimas tidak ingin membuat Lili tak nyaman. Jadi Dimas akhirnya ikut makan. Meski baru 1 suap, keningnya sudah basah dengan keringat dingin. Enak kan? Tanya Lili dengan kedua mata berbinar.
Dimas mengangguk dengan antusias. Dia seolah bersedia melakukan apapun demi wanita itu, wanita yang tengah mengandung anaknya. Dimas berulang kali membuang nafasnya dengan kasar sampai terengah-engah dia memakan seafood tersebut. Dan meski perutnya mulai terasa tak nyaman, dia tetap menemani Lili makan. Di saat Lili meletakkan sebuah kerang di dalam piringnya, Dimas bahkan tersenyum lebar. Sampai entah berapa menit waktu berlalu, sampai akhirnya mereka menyudahi acara makan-makan itu. "Maafkan Mas, merepotkan. Terima kasih juga sudah mau datang," ucap Lili pada akhirnya. Dia memanggil Dimas dengan sebutan Mas. Anjas yang memintanya untuk memanggil seperti itu. Kini masalah di antara mereka telah usai, maka tak ada salahnya semua kembali seperti dulu. Mereka yang memanggil Dimas dengan sebutan Mas. Dan meski tadi Anjas sendiri yang meminta Lili untuk memanggil seperti itu, tapi ternyata kini dia cemburu juga saat mendengarnya secara langsung. Egonya pun mulai berbisik. Dia mau juga dipanggil Mas karena selama ini mereka sudah terbiasa memanggil nama. Jika bukan nama, maka sayang. Lili tak pernah sekalipun memanggil dia Mas. Namun tak ingin kalah lagi dengan egonya sendiri, akhirnya Anjas hanya mampu ikut tersenyum. Tidak mau cemburu-cemburu. Saat berdua nanti, dia bisa minta pada Lili untuk memanggilnya Mas juga. Tidak perlu repot. "Tidak masalah, Li. Aku juga senang bertemu dengan kalian. Lain kali, ayo bertemu lagi," balas Dimas. Lili mengangguk dengan antusias dan tersenyum lebar. Rasanya bahagia sekali saat mendengar Dimas ingin bertemu lagi. Karena selama ini Lili kira Dimas mungkin ingin lepas tangan akan sang anak. Terlebih pria itu pun sudah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, meminta maaf, membersihkan nama Lili, bahkan memberi saham yang begitu banyak untuk anak mereka. Jam 10:15, akhirnya mereka bertiga berpisah. Anjas dan Lili memutuskan untuk pergi ke kantor, sementara Dimas pergi menuju rumah sakit. Dengan kondisi tubuhnya yang lemah, dia mengemudikan mobilnya hati-hati mendatangi rumah sakit terdekat. Kini bukan hanya kening Dimas yang basah dengan keringat dingin, tapi sekujur tubuhnya pun telah dingin. Perutnya sakit sekali, sampai rasanya dia ingin pingsan. Tiba di rumah sakit, pandangan Dimas mulai rabun, tapi dia tetap berjalan seorang diri menuju IGD. Kedua matanya bergerak liar mencari seseorang. Sampai dilihatnya sang dokter yang juga sahabatnya ada di ujung sana, barulah Dimas jatuh pingsan. "Dimas!" pakik Bella. Dia adalah dokter spesialis kandungan di rumah sakit ini, namun juga sering menangani pasien umum. Begitu terkejut ketika melihat sang sahabat jatuh pingsan tepat di hadapan, terlebih kondisi Dimas nampak sangat memprihatinkan. "Astaga!" cemas Bella. Secepat yang Bella bisa, dia segera memberikan penanganan pada Dimas. 30 menit tidak sadarkan diri, akhirnya Dimas sadar juga. Dan yang pertama kali dia lihat adalah seorang wanita dengan jas dokter yang berdiri di samping ranjangnya, meletakkan entah apa di meja nakas. Kedua mata Dimas kini telah terbuka lebar, dan meski sakit perutnya tak separah tadi, tapi tetap saja tenaganya belum pulih. Dimas benar-benar merasa begitu lemas.
Sudah tahu tidak bisa makan pedas, kenapa masih makan juga? Tanya Bella dengan ketus. Bukannya senang sang pasien telah sadar, Bella malah mengomel. Dan mendengar omelan sang sahabat itu, Dimas tak bisa menjawab apa-apa, hanya bisa tersenyum kecil sebagai tanggapan. Ini semua demi anakku, batin Dimas. Beberapa bulan terakhir, rumah sakit sudah seperti rumah kedua baginya.